Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Tapi sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Siapa? Afri. Afri. How are you today? I'm fine. Thank you. Alhamdulillah. Bertemu lagi dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Tapi sebelum itu ibu absen dulu. Yang tidak berangkat dari siapa? Afri. Afri. Mana Afri? Sekolah. Sakit. Oke. Kemudian ini yang laki-laki. Zikra. Zikra kemana Zikra? Zikra tadi pergi. Ya. Terus Oke. sama Oli. Terus ada lagi? Enggak ada. 3 orang ya yang nggak masuk. Iya. Sekarang catatannya. Kita akan belajar tentang pengukuran. Sudah tahu apa yang mau diukur? Belum ya. Nah, yang pertama ada pengukuran untuk panjang. Kemudian yang kedua pengukuran massa. Yang ketiga pengukuran suhu. Panjang itu bisa, lebar papan tulis bisa, panjang spidol ya, banyak. Nah, alat ukurnya ada apa saja? Ada yang tahu? Jangka sorong. Jangka sorong. Kemudian apa lagi? Penggaris. Satu lagi apa? Mikrometer skru. Jangka sorong apa? Belum ya? Ini ibu bawa namanya jangka sorong. Nah, ada yang pernah lihat? Belum ya? Di SMP belum pernah diajarkan? Sekarang kita akan belajar tentang jangka sorong. Apa saja fungsinya? Yang pertama, untuk mengukur kedalaman. Dari kedalaman apa Bu? Benda apapun bisa diukur, termasuk juga botol. Tapi tidak berlaku kalau botolnya besar ya, karena tidak muat. Jadi ini bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil. Nah, kemudian ada apa lagi? Diameter luar. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian satu lagi untuk mengukur diameter dalam. Kemudian yang di bawah ini adalah skala Nonius namanya. Skala apa? Nonius. Digunakan untuk mengukur angka taksiran yang ada di belakang skala utama. Ya. Jadi ini tadi apa? Skala utama, yang bawah skala Nonius. Nah, kemudian ini namanya rahang. Yang ini namanya rahang. Ini rahang bawah, ini rahang atas. Yang bawah fungsinya untuk mengukur diameter luar. Sedangkan yang atas ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Ya. Kemudian ada lagi. Ini fungsinya untuk menggeser yang bawah. Yang atas ada lagi. Ada yang tahu? Mengunci. Yang ini untuk mengunci. Kenapa kok dikunci, Bu? Karena ketika kita sudah mengukur, ini pasti bisa bergeser-geser. Jadi supaya menghindari pergeseran pada rahang, maka kita kunci terlebih dahulu sebelum membaca hasilnya. Ada yang ditanyakan?
Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, kita jangan lepas dulu, tapi kita kunci dulu. Ya, kita kunci, kemudian baru kita lepaskan. Setelah itu kita baca skala utama dulu. Skala utamanya di sini 1,3. Tulis dulu ya, supaya tidak lupa. 1,3. Nah, untuk menentukan skala angka taksirannya, kita lihat yang di bawah, yang segaris dengan skala utama. Kalau dilihat di sini, yang segaris dengan skala utama adalah di angka 2. Jadi garis yang bawah betul-betul sejajar dengan skala yang di atasnya. Ini adanya di 2. Berarti kita tulis dengan 2. Berapa hasilnya? 1,12 Bu. 1,12. Coba Ibu periksa. Oke, betul. Jawabannya 1,12. Ada lagi yang mau mencoba? Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani. Oke. Tadi Yusuf sudah bisa ya tentang mengukur diameter dalam. Ibu lanjut. Yang kedua, ada penggaris. Penggaris sudah digunakan dari zaman SD. Tentunya sudah paham ya cara mengukurnya, nggak usah Ibu jelaskan. Kemudian yang ketiga, mikrometer sekrup. Kalau mikrometer sekrup itu digunakan untuk benda yang sangat kecil. Misalkan 1 helai rambut, itu bisa diukur menggunakan mikrometer. Yang digital, ada yang analog. Ya, untuk berbagai macam kasus, misalkan untuk menimbang emas, itu neracanya yang tingkat ketelitiannya lebih rendah dibanding dengan yang di pasar-pasar. Ada yang tahu timbangan di pasar? Tahu ya kayak apa? Jadi ada wadahnya, kemudian ada pemberat, ya, yang seperti itu. Itu namanya analog, ya. Kemudian pernah jalan-jalan ke mall? Market? Biasanya di bagian buah itu ada neraca yang disebut neraca digital. Pernah lihat ya? Nah, ada yang tanyakan dulu untuk yang neraca. Ya. Apa perbedaannya neraca digital sama analog? Nah, kalau neraca analog, neracanya itu berapa kilo, berapa gram, itu sampai harus detail. Kalau kita tidak bisa membacanya, nanti timbangan kita akan meleset. Yang harusnya untung jadinya rugi. Nah, kalau yang digital ini langsung terbaca beratnya berapa. Misalkan kilo telur, ada yang di rumahnya jualan, ada. Timbangannya pakai apa? Pakai analog. Nah, pakai analog. Misalkan nimbang telur itu beratnya kadang tulisannya beratnya berapa, gitu ya. Ada lagi? Nah, kalau sudah kita langsung ke pengukuran suhu. Pengukuran suhu ada berapa macam termometer? Berapa? 3, 2, 1. Yang kalian tahu apa saja? Termometer badan, termometer badan. Yang kedua, ruangan. Dipasangnya di mana kalau ruangan?
di tembok. Jadi untuk mengukur di berapa derajat itu ya. Nah, ini termometer. Ada yang tahu isi dari termometer? Ini kan termometer ya. Termometer juga sama, ada yang analog dan juga ada yang digital. Kalau yang analog ini di tengahnya ada garis merah. Ya, ini pengisinya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Isinya adalah air laksa. Kenapa kok air laksa? Kenapa nggak air bu isinya? Yang pertama alasannya karena air laksa ketika terkena suhu panas dia akan berwarna merah. Ya. Yang kedua, titik bibitnya itu tinggi. Sehingga kita penelitian kemudian suhunya lebih dari